Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di sesi ibadah online Wadah Pemuda Paulus GPDI Bakti. Walaupun situasi sekarang belum memungkinkan kita untuk bisa berkumpul, beribadah di dalam gedung gereja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih mengizinkan kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan lewat sesi ibadah online kali ini. Mari saya ajak kita sama-sama siapkan diri kita. Kita buka hati kita izinkan roh Tuhan bekerja buat setiap pribadi kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu,
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, seperti pujian lagu yang kami naikkan, bahwa Engkau adalah menara perlindungan bagi kami. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini Tuhan, Engkau adalah perlindungan bagi kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan, menjadi jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Pemuda Paulus, selamat malam, selamat bertemu di dalam ibadah online Pemuda Paulus pada kesempatan hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk sementara waktu kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, beribadah secara langsung di gereja. Tapi kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan senantiasa, kiranya Tuhan tolong biar wabah ini, bahaya virus ini bisa berlalu dan segera berlalu dari bangsa kita Indonesia, supaya kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Yang bersekolah, yang beribadah, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 dan 17. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat yang ke-17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Saudara Pemuda Paulus yang saya kasihi, minggu lalu Ko Yakub, Pak Yakub atau Opa Yakub lah ya, sudah menjelaskan hubungan antara Adam dan Yesus Kristus. Buat yang belum nonton, coba ya ditonton ya. Jadi oleh karena dosa satu orang terus menjalar kepada semua orang, dan akhirnya semua orang berbuat dosa. Perlu ada penebusan, perlu ada penumpahan darah, perlu ada yang berkorban supaya orang-orang yang berdosa itu kembali dapat diselamatkan, atau bisa diselamatkan. Nah, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah proses yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan semua orang dari dosa. Untuk menyelamatkan saya dan untuk menyelamatkan pemuda Paulus sekalian. Yang kita peringati sekarang sebagai Paskah. Paskah atau Passover. Kita baca dulu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. When I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. Jadi kalau dilihat ada tanda darah, selamat. Kalau ada penumpahan darah, nggak ada kematian. Dan ini merujuk kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. When I see the blood, I will pass over you. Tidak ada kematian. Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah berkorban, sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita. Kita semua sama-sama yakin dan percaya bahwa Dia itu mati untuk kita. Mati untuk semua umat manusia. Bagi semua yang percaya kepadanya akan selamat. Bagi semua yang percaya akan kuasa kematian dan kuasa kebangkitan akan diselamatkan dari dosa. Dan pemuda Paulus
dimanapun Anda berada menyaksikan tayangan video ini, kita punya iman yang sama. Iman akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara pemuda Paulus yang saya kasihi, kita bergeser sebentar ya. Saya akan berbicara mengenai kebutuhan manusia. Ya, kalau menurut teori orang-orang pintar ya, bagaimana manusia itu dibagi menjadi beberapa jenjang kebutuhan. Seperti kita ketahui ada primer, ada sekunder, ada tersier ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada kebutuhan fisiologi yang paling mendasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Nah, Yesus sebagai manusia, saya rasa kita juga yakin dan percaya bahwa dia akan dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang kita sebut tadi. Yang barusan kita sebut. Dia akan dihadapkan pada kebutuhan itu. Karena dia sebagai manusia. Waktu iblis mencobai, makanya iblis mencobai dia. Iblis mencobai dia dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Yesus bisa dapatkan itu. Waktu di Taman Getsemani, dia bisa lari. Dia punya pengaruh yang besar. Dia punya pengaruh untuk berkuasa. Dia begitu diagung-agungkan, dieluk-elukan. Makanya ada di Alkitab ditulis waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, itu Yesus dieluk-elukan di sana. Yesus dihadapkan pada kebutuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda Paulus, coba kalau Yesus secara manusia silau dengan kekayaan, silau dengan kekuasaan, silau dengan penghargaan dan kemasyhuran dunia, maka gak akan ada keselamatan. Gak akan ada keselamatan kalau Yesus silau dengan semuanya itu secara manusia. Karena dia pun manusia 100%. Jadi Yesus bukan hanya melewati Passover, penderitaan, tetapi juga tawaran menarik yang dunia pada saat itu berikan peluang kepada dia. Kekayaan, kemasyhuran, kekuasaan, kedudukan, pengakuan diri, kebutuhan-kebutuhan tadi. Yesus dihadapkan juga pada pilihan itu, saudara-saudara. Tapi dia gak mau ambil. Kenapa? Dia lewati itu semua. Dia menang atas itu. Karena kalau dia tidak menang atas itu, percuma kita sekarang. Nggak akan ada keselamatan. Baik, pemuda Paulus yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi cobaan atau salib itu bukan hanya soal urusan penderitaan, himpitan pencobaan, kesedihan. Bukan cuma soal itu. Tetapi masalah atau cobaan itu bisa datang dari kekayaan, kemasyhuran, kedudukan ingin dipuji, kepintaran. Nah, jadi saudara, kalau hal-hal tersebut bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa menghalangi kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita harus pass over itu. Kita harus melewati itu semua dan kita harus menang atas cobaan itu. Jadi kalau kita kaya, kita tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun kita sederhana, kita tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun kita sakit, kita tetap dekat dengan Tuhan. Waktu kita sehat, kita tetap dekat dengan Tuhan. Di dalam segala situasi, kita tetap dekat dengan Tuhan. Jadi sehat yang dekat dengan Tuhan. Apalagi sakit, kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita mesti dekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara pemuda Paulus yang saya kasihi. Jadi pencobaan itu, tantangan itu bukan hanya datang pada saat kita menderita. Pada saat kita sakit, susah. Tetapi pada saat kita senang, pada saat kita
berkecukupan, pada saat kita sukses. Hati-hati, itu juga bisa menjadi masalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Berikutnya, saudara pemuda Paulus yang saya kasihi, lalu bagaimana semestinya dampak kuasa kebangkitan dalam hidup kita? Jawabannya adalah adanya perubahan. Jadi dampak yang mesti kita alami dari kuasa kebangkitan adalah apa? Adanya perubahan. Perubahan apa? Yang pertama, tentu menang atas dosa. Yang semula maut menjadi hidup yang kekal. Kalah menjadi menang. Yang kedua, mata rohani kita menjadi terbuka. Saudara pemuda Paulus tentu tahu bagaimana kisah perjalanan murid ke Emmaus di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Kita baca aja ayat yang ke-32 ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati berkobar-kobar. Ada perubahan yang tadinya mukanya muram, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa pada saat itu muka murid-muridnya muram. Tapi begitu dia ada merasakan bahwa ada kehadiran Tuhan di situ, ada kuasa kebangkitan di situ, hatinya berkobar-kobar. Hatinya penuh dengan semangat. Ada energi yang Tuhan berikan kepada kita dari kuasa kebangkitan itu. Saya tidak tahu persis bagaimana keadaan pemudi atau pemuda Paulus pada akhir-akhir ini ya, dengan situasi seperti sekarang ini. Ada yang kecewa mungkin, ada yang lemah, ada yang malas-malasan, ada yang saya nggak tahu ya, ada yang frustasi, saya nggak tahu, atau saudara-saudara yang menonton video ini. Tapi melalui kuasa kebangkitan mesti ada perubahan sikap ya. Mesti ada perubahan sikap. Kita harus lebih semangat lagi. Kita harus optimis. Yang pertama tadi, kita menjadi orang yang menang kan. Jadi kita harus bersikap selayaknya orang yang menang. Kita harus semangat, hati kita harus berkobar-kobar. Khususnya di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, saudara pemuda Paulus. Yang ketiga itu adalah kembali ke jalur atau ke track yang benar. Nah ini saya ambil dalam kisah Petrus waktu di pantai Danau Tiberias. Petrus semula menyangkal. Dia orang yang maksudnya ngomongnya itu gede ya. Ngomongnya berani. Tapi dia sama anak kecil waktu itu takut ya, menyangkal Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa itu adalah guru dia atau Tuhan ya. Nah dia lari dari panggilan. Menyangkal, dia lari dari panggilan karena apa? Setelah Yesus mati, dia kembali ke pekerjaan yang semula apa? Menangkap ikan. Dan itu dia lari dari panggilan semula. Tapi begitu Yesus datang, memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus, apa yang terjadi? Ada perubahan. Saudara-saudara, ada perubahan yang sangat drastis. Yang semula dia tidak mengakui, menyangkal, dia berkhotbah di depan ribuan orang, menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia berkhotbah. Yang tadinya menyangkal, dia berani mengakui di depan ribuan orang, bahkan ribuan orang itu diselamatkan oleh karena khotbah dia. Orang menjadi bertobat begitu mendengar khotbah dari Petrus. Takut menjadi berani, menyangkal menjadi mengaku terang-terangan. Ada perubahan sikap. Kembali ke panggilan semula. Panggilannya apa? Menjadi penjala manusia. Dia balik lagi, Tuhan datang, Tuhan pulihkan keadaannya. Oke. Dia balik dan banyak orang bertobat dari pelayanannya. Kita mungkin tidak menyangkal seperti yang Petrus lakukan sekarang ini. Kita
kita tidak mengakui gitu Tuhan Yesus, kita tidak seperti itu. Tetapi saudara mungkin lupa atau tidak sadar, seringkali kita tidak mengakui berkat-berkat Tuhan, pemberian Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berangkat dari keluarga yang sederhana, ya, yang biasa lah. Mungkin banyak juga di antara pemuda Paulus seperti itu yang sudah sukses sekarang. Ya. Dan Tuhan mau kita dalam kondisi yang sederhana sekalipun atau yang sudah sukses sekalipun, kita harus mengakui bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan seringkali kita lupa itu. Begitu kita sukses, Alton, kamu lupa ya, ampun Tuhan. Kamu lupa ya, ampun Tuhan. Kita gak menyadari bahwa kesuksesan kita, dalam tanda kutip kekayaan kita, keberhasilan kita, itu ada campur tangan Tuhan. Orang merasa seringkali dia mendapatkan itu semua karena jeripayanya sendiri. Karena kekuatannya sendiri. Petrus, hati-hati. Sekarang waktunya kita bertobat. Waktunya kita berubah. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, sebesar apapun keberhasilan kita, ada campur tangan Tuhan di balik semuanya itu. Saudara pemuda Paulus yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kuasa kebangkitan itu membawa perubahan hidup, membawa perubahan sikap hidup. Kita baca di dalam 2 Korintus 15 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, sebagai penutup saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Jadi kondisi sekarang ini ya, banyak virus di mana-mana, orang pada ketakutan, panik, itu banyak hal yang membuat orang menjadi berubah sikap hidupnya dalam keseharian. Saudara tahu istri saya ya, dia begitu ya peduli dengan kesehatan, dengan kebersihan sekarang, dirinya dan tentu keluarganya, saya dan anak-anak saya. Ya di rumah ya dia semprot sono, hand sanitizer lah, disinfektan, pakai masker segala macam, semuanya lah berubah semuanya, berubah. Sampai waktu saya antar ke dekat rumah ini ada supermarket, Super Indo namanya, itu tiket parkir aja yang baru saya ambil dia main semprot aja, akhirnya luntur apa yang terjadi saudara-saudara. Waktu kita keluar kan kerepotan orang, kan nggak bisa di-scan, akhirnya di input manual baru bisa. Jadi ada perubahan sikap. Secara jasmani dalam menjaga kebersihan ada perubahan sikap akibat situasi ini. Tidak salah. Memang harus begitu. Kita harus menjaga kebersihan. Harus. Seperti saya bilang tadi, karena saya pun di rumah seperti itu. Dituntut seperti itu. Ada perubahan sikap. Tetapi saudara pemuda Paulus yang saya kasihi, dalam situasi seperti ini, Tuhan mau bukan hanya perubahan sikap secara jasmani, tetapi Tuhan mau ada perubahan sikap secara rohani. Waktunya sekarang kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara tahu, dalam kondisi sekarang ini kita lebih sering di rumah tentu saja. Ya, lebih sering berkumpul dengan keluarga. Waktunya sekarang kita berubah sikap secara rohani. Kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih punya waktu untuk bersekutu bersama-sama keluarga, lebih lagi punya waktu untuk berdoa secara pribadi, lebih lagi punya waktu untuk menaikkan puji-pujian secara pribadi atau secara berkeluarga. Dan itu yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan punya maksud yang indah dari peristiwa ini. Saya percaya anak-anak Tuhan, pemuda Paulus yang saya kasihi, memiliki waktu yang lebih sekarang ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lampau kita lupa. Waktu-waktu yang lalu kita cuek, asik dengan kesibukan kita sendiri. Dan sekarang Tuhan mau perbaiki
sikap hidup, perilaku rohani kita. Tuhan mau kita berubah. Dengan kuasa kebangkitannya, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah bangkit dan Dia memberikan kita kekuatan untuk merubah perilaku hidup kita secara rohani. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Di situ kita akan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, buat kuasa kebangkitan Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, kami memiliki perubahan sikap hidup, sikap kehidupan rohani kami Tuhan. Mulai yang semula acuh tak acuh, kami akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa ini, bangsa Indonesia, negara kami Indonesia, agar bisa terbebas, agar bisa terlepas dari bahaya virus corona ini Tuhan. Agar semuanya boleh beraktivitas kembali dengan normal. Tuhan menolong Tuhan. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Bahu-membahu untuk mengatasi ini semua. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu. Memohon pertolongan. Agar kiranya Tuhan campur tangan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Bagi kehidupan bangsa kami ini. Biar segera berlalu wabah ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat semua petugas medis yang berada di garda terdepan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Apabila ada hal-hal yang mereka takutkan Tuhan, mereka khawatirkan, Tuhan yang menolong. Hingga mereka boleh menjalankan tugas mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan perlindungan nyata dari Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah online Pemuda Paulus pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang selalu memberikan harapan dan kekuatan yang baru buat setiap kita. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Wadah Pemuda Paulus GPDI Bakti kali ini. Silahkan follow Instagram kami di @pemudapaulusbakti atau subscribe YouTube channel ini untuk informasi ibadah lebih lanjut. Tetap semangat, jaga kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.